Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua sehat selalu. Yang terhormat Ibu Jatut Yoga Prameswari MPD selaku dosen teori belajar bahasa. Terima kasih telah memberi kesempatan kami untuk melakukan presentasi hari ini dengan topik yang berjudul Perkembangan Pemerolehan Bahasa Pertama. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 3 dari kelas R3E. 1. Shirley Ika Susanti. 2. Anastika Ashari Senja. 3. Hegar Nala Fadilah. 4. Ana Iren Afrilia. 5. Alsya Zaina. 6. Melati Sulistia Pratiwi. Pokok bahasan pada materi kali ini mencakup 4 hal, yaitu 1. Definisi bahasa pertama dan perkembangannya. 2. Teori pemerolehan bahasa pertama dan prosesnya. 3. Tahap perkembangan bahasa pertama dan fasilitasnya. 4. Strategi dalam perkembangan pemerolehan bahasa pertama. Definisi bahasa pertama dan perkembangannya. Bahasa pertama sering juga disebut bahasa ibu, merupakan bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir, melalui interaksi dengan sesama anggota manusia lainnya, terutama keluarga. Perkembangan bahasa adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki anak, sesuai dengan tahapan usia dan karakteristik. Perkembangan ini berlangsung seumur hidup, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, seperti biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Teori pemerolehan bahasa pertama. A. Teori behaviorisme, yaitu aliran dalam yang objek penelitiannya adalah sesuatu yang dapat diindra, yaitu perilaku yang tampak yang diobservasi. B. Teori kognitivisme, yaitu aliran ilmu yang berhubungan dengan otak dan harus dicapai, maka pengetahuan dapat keluar dalam bentuk keterampilan berbahasa. Selanjutnya, proses pemerolehan bahasa pertama. Proses pemerolehan bahasa pertama ini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, pengocehan. Pada tahap ini, bayi sudah mulai mengeluarkan bunyi-bunyi dalam bentuk teriakan, rengekan, dekur, seperti bunyi vokal dan konsonan. Kedua, satu kata. Satu kata yaitu ujaran yang mengandung kata-kata tunggal diucapkan anak untuk mengacu pada benda-benda yang dijumpai sehari-hari. Yang ketiga, dua kata. Pada tahap ini pula, anak sudah mulai berpikir secara subjek plus predikat, seperti berbicara, "Papa, ikut." Yang terakhir, telegrafis, di mana anak sudah mampu membentuk kalimat dan mengurutkan bentuk-bentuk itu dengan benar. Yang ketiga, tahap perkembangan bahasa pertama. Seperti yang dilihat pada tabel di slide ini, terdapat 4 tahap. Yang pertama, prabicara. Prabicara ini dimulai dari usia 0 sampai 10 bulan, dengan kemampuan perkembangan suara atau bunyi, perkembangan isyarat, dan pengulangan bunyi bahasa. Yang kedua adalah tahap pemunculan nama, terjadi pada usia 10 sampai 13 bulan. Di sini dapat mengerti dan menghasilkan kata tunggal seperti mama dan membedakan individu seperti mama dan papa. Tahap kombinasi dimulai dari usia 18 sampai 24 bulan dengan kemampuan menggunakan satu kata dengan arti yang kompleks seperti mama kue yang artinya mama minta kue. Tahap tata bahasa dimulai dari usia 20 sampai 30 bulan dengan kemampuan cepat mengingat perbendaharaan kata, penambahan morfem seperti aku keluar yang artinya anak ingin pergi keluar. Fasilitas perkembangan bahasa keluarga. Keluarga atau rumah merupakan fasilitas atau tempat pertama anak memperoleh bahasa, yaitu pada keluarganya, terutama ibu. Keluarga memberikan sarana dan prasarana untuk mengembangkan kemampuan bahasa sebagai bekal di kehidupan sosial. Contoh peristiwa komunikasi anak. Eksistensi. Ibu berkata, "Itu apa ya?" Anak menjawab, "Itu boneka, Bu." Non-eksistensi. Anak berhenti bermain boneka yang berbunyi keras. Jika diputar lalu berkata, "Jangan ribut." Rekurensi. Anak mulai memutar boneka agar berbunyi, lalu berkata,
Bunyi lagi. Atribut. Melihat bapaknya menggunakan karaoke, anak menjangkau mikrofon dengan tiba-tiba menarik tangan dan berkata, "Mikrofon panas." Asosiasi. Anak dan ibunya sedang makan. Sang anak menjangkau kerupuk di atas meja dan berkata, "Kerupuk saya, Mah." Yang keempat, strategi pemerolehan bahasa pertama. Strategi pertama, tirulah apa yang dikatakan orang lain. Tiruan akan digunakan anak terus. Strategi kedua, buatlah sebanyak mungkin dengan bekal yang telah Anda miliki atau Anda peroleh. Terus belajar mengolah kata. Strategi ketiga, hasilkan ujaran dan lihatlah bagaimana orang lain memberi respon. Strategi keempat, gunakan beberapa prinsip operasi umum untuk memikirkan serta menetapkan bahasa. Kesimpulannya adalah pemerolehan bahasa pertama adalah proses penguasaan bahasa pertama oleh anak. Selama penguasaan bahasa pertama ini, terdapat dua proses yang terlibat, yaitu proses kompetensi dan proses performansi. Keluarga atau rumah merupakan fasilitas atau tempat pertama anak untuk memperoleh bahasa, yaitu pada keluarganya terutama ibu. Maka dari itu, sebagai orang dewasa harap bijak dalam mengajari bahasa pertama anak, dengan menyebutkan kosakata yang benar. Jangan menirukan tuturan bayi karena dampaknya anak jadi susah untuk melanjutkan perkembangan bahasanya. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi teman-teman dan ibu dosen. Dengan ini, presentasi kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.